Bab 1, pintu yang terbuka hanya sekali. Apa yang akan kamu lakukan jika hari ini adalah kesempatan terakhirmu untuk mengakses kekayaan tanpa batas? Pintu itu tidak akan terbuka dua kali, tidak untuk mereka yang ragu, tidak untuk mereka yang menunggu. Tuhan telah berbicara, dan ban semesta akan terbuka pada tanggal 4 April, satu hari, satu kesempatan, dan hanya mereka yang siap yang akan mendapatkannya. Kamu sudah mendengar bisikannya di mimpi-mimpimu, mungkin dalam bentuk firasat yang sama, mungkin dalam kejadian-kejadian kecil yang tampak seperti kebetulan. Namun, hari ini bukan kebetulan, ini adalah panggilan. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kamu siap menambilnya? Sebuah pesan dari langit banyak yang menghabiskan hidupnya mengejar harta, mengumpulkan keping-keping emas, dan membangun tembok tinggi untuk melindungi kekayaannya. Namun, yang sedikit diketahui adalah bahwa ada satu sumber kekayaan yang melampaui segalanya. Sumber yang tidak bisa dicuri, tidak bisa diambil, tidak bisa habis. Ban semesta bukan sekadar mitos, ia adalah gerbang yang telah dijaga selama ribuan tahun. Mereka yang menemukannya akan mengerti bahwa dunia ini tidak berjalan berdasarkan uang yang dicetak manusia, melainkan pada energi yang mengalir di balik realitas yang tampak. Tuhan telah memberikan tanda, pada tanggal 4 April gerbang ini akan terbuka. Namun, tidak semua orang bisa masuk, hanya mereka yang memiliki kunci yang akan mendapatkan akses. Apakah kamu memiliki kunci itu, atau, lebih tepatnya, apakah kamu akan menemukannya tepat waktu? Mengapa tanggal 4 April? Banyak yang bertanya, mengapa harus tanggal itu? Jawabannya tersembunyi dalam angka dan waktu. Tanggal 4 April adalah titik keseimbangan di mana dunia fisik dan dunia energi bertemu. Angka 4 sendiri melambangkan fondasi yang kokoh, keseimbangan, dan titik persimpanan antara materi dan spiritualitas. Ini bukan kebetulan, ini adalah desain yang telah ditentukan. Dari generasi ke generasi, ada segelintir orang yang berhasil melewati gerbang ini. Mereka yang mengerti cara kerja hukum semesta tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan kekayaan, karena mereka sudah terhubung dengan alirannya. Mereka yang belum memahami akan terus berjuang tanpa henti, mengejar sesuatu yang sebenarnya bisa datang dengan mudah. Dan sekarang, giliranmu, bagaimana mendapatkan akses ke ban semesta? Tidak ada nomor rekening, tidak ada kartu kredit, tidak ada limit. Ban semesta tidak bekerja seperti sistem keuangan dunia yang kamu kenal. Ia bukan tentang berapa banyak uang yang kamu simpan di brankas, melainkan seberapa besar keyakinanmu dalam menerima aliran kekayaan dari sumber tertinggi. Tuhan tidak pernah menciptakan keterbatasan, manusialah yang membuatnya. Maka, jika kamu ingin masuk, kamu harus menghapus batasan itu. Langkah pertama 1. Buka dirimu untuk menerima. Apakah kamu benar-benar siap untuk menerima kekayaan dalam hidupmu? Atau, apakah ada keyakinan dalam dirimu yang menghalangi alirannya? Hari ini, buat keputusan, aku siap menerima kelimpahan yang Tuhan telah siapkan untukku. 2. Gunakan kekuatan pikiran dan keyakinanmu. Ini bukan sekadar kepercayaan buta. Ini adalah hukum semesta. Apa yang kamu yakini, itulah yang kamu tarik. Visualisasikan dirimu berada di dalam ban semesta. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. 3. Tunggu dan bertindak di waktu yang tepat. Pada tanggal 4 April gerbang akan terbuka. Akan ada petunjuk bagi mereka yang memperhatikannya. Siapkan dirimu untuk bertindak cepat. Mereka yang menunda akan kehilangan kesempatan. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Bayangkan jika kamu tahu persis kapan dan di mana kekayaan yang tidak terbatas bisa diakses. Apakah kamu akan tetap diam dan menunggu, atau apakah kamu akan melangkah maju dan mengambilnya? Kamu sudah berada di tempat yang tepat. Kamu sudah mendapatkan pesan ini. Kamu tahu bahwa ini bukan kebetulan. Sekarang, hanya satu hal yang tersisa. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?
Lebih besar dari jangan lewatkan kesempatan ini, siapkan dirimu sebelum tanggal 4 April. Bab 2, gerbang yang terbuka ketika tanggal 4 April tiba. Dunia tidak akan terlihat berbeda bagi kebanyakan orang. Matahari akan terbit seperti biasa, angin akan berhembus dengan ritme yang sama, dan manusia akan menjalani hidupnya seperti hari-hari sebelumnya. Namun, bagi mereka yang telah bersiap, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Pintu itu akan terbuka, dan hanya mereka yang benar-benar menyadarinya yang bisa masuk. Tanda-tanda yang tidak boleh dilewatkan seperti semua peluang besar dalam hidup. Gerbang ini tidak akan hadir dalam bentuk yang mencolok. Tidak ada papan reklama yang menyala terang, tidak ada suara dari langit yang menggema di telinga. Sebaliknya, tanda-tanda itu akan muncul dengan cara yang lebih halus. 1. Sebuah kejadian yang tampak kebetulan, tetapi terasa berbeda. 2. Seseorang yang tiba-tiba datang membawa pesan yang terasa seperti jawaban dari doamu. 3. Dorongan hati yang kuat untuk mengambil langkah tertentu, meski tidak masuk akal secara logis. Ketiga hal ini adalah kode semesta yang harus kamu pahami. Mereka bukan kebetulan, mereka adalah panggilan. Mengambil langkah menuju kelimpahan ketika gerbang ini terbuka, kamu hanya punya dua pilihan. 1. Memasuki aliran semesta dan menerima kekayaan yang telah ditentukan untukmu. 2. Mengabaikan tanda-tanda dan terus menjalani hidup dengan keterbatasan yang diciptakan oleh keyakinan lama. Keputusan ini ada di tanganmu. Ban semesta telah menunggu selama ribuan tahun untuk mereka yang siap. Dan sekarang, giliranmu untuk melangkah maju. Kamu tidak perlu memahami semua jawaban sekarang. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk mengambil langkah pertama. Apakah kamu siap? Lebih besar dari ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Tindakanmu hari ini akan menentukan masa depanmu selamanya. Bab 2, gerbang yang terbuka ketika tanggal 4 April tiba. Dunia tidak akan terlihat berbeda bagi kebanyakan orang. Matahari akan terbit seperti biasa, angin akan berhembus dengan ritme yang sama, dan manusia akan menjalani hidupnya seperti hari-hari sebelumnya. Namun, bagi mereka yang telah bersiap, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Pintu itu akan terbuka, dan hanya mereka yang benar-benar menyadarinya yang bisa masuk. Tanda-tanda yang tidak boleh dilewatkan seperti semua peluang besar dalam hidup. Gerbang ini tidak akan hadir dalam bentuk yang mencolok. Tidak ada papan reklama yang menyala terang. Tidak ada suara dari langit yang menggema di telinga. Sebaliknya, tanda-tanda itu akan muncul dengan cara yang lebih halus. 1. Sebuah kejadian yang tampak kebetulan, tetapi terasa berbeda. Sesuatu yang terlihat seperti peristiwa biasa akan terjadi di sekitarmu, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terasa unik. Ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah sebuah panggilan. 2. Seseorang yang tiba-tiba datang membawa pesan yang terasa seperti jawaban dari doamu. Terkadang, semesta berbicara melalui orang lain. Kata-kata yang mereka ucapkan akan menyentuh hatimu dan membuatmu sadar bahwa ini lebih dari sekadar percakapan biasa. 3. Dorongan hati yang kuat untuk mengambil langkah tertentu, meski tidak masuk akal secara logis. Akan ada momen di mana sesuatu dalam dirimu bersikeras untuk melakukan sesuatu. Itu mungkin terasa aneh atau tidak masuk akal, tetapi di sanalah letak kuncinya. Ketiga hal ini adalah kode semesta yang harus kamu pahami. Mereka bukan kebetulan, mereka adalah panggilan. Mengambil langkah menuju kelimpahan ketika gerbang ini terbuka, kamu hanya punya dua pilihan. 1. Memasuki aliran semesta dan menerima kekayaan yang telah ditentukan untukmu. 2. Mengabaikan tanda-tanda dan terus menjalani hidup dengan keterbatasan yang diciptakan oleh keyakinan lama. Keputusan ini ada di tanganmu. Ban semesta telah menunggu selama ribuan tahun untuk mereka yang siap.
Dan sekarang, giliranmu untuk melangkah maju. Membuka gerbang kesadaran. Pintu ini bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di dunia fisik. Ia adalah gerbang kesadaran, sebuah akses menuju kebijaksanaan yang lebih dalam, kejelasan yang lebih besar, dan kemungkinan tanpa batas. Banyak orang hidup dalam batasan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka percaya bahwa kehidupan hanya sebatas apa yang dapat mereka lihat dan sentuh. Tetapi bagi mereka yang berani membuka mata batin, dunia ini penuh dengan peluang yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Ketika gerbang ini terbuka, kamu akan mulai melihat polanya. Bagaimana segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu memiliki keterkaitan yang luar biasa. Sumber dayanya, bagaimana semesta selalu menyediakan apa yang kamu butuhkan, tepat pada waktunya. Kekuatannya, bagaimana pikiran dan niatmu mampu membentuk realitas yang kamu jalani. Tidak semua orang siap untuk ini. Tidak semua orang ingin melangkah keluar dari kenyamanan yang mereka kenal. Tetapi bagi mereka yang merasa ada sesuatu yang lebih dalam hidup ini, gerbang ini adalah undangan untuk menemukan kebenaran yang lebih besar. Memahami kunci gerbang-gerbang ini tidak bisa dibuka dengan paksa. Ia hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kunci yang tepat. Kunci itu bukanlah benda fisik, tetapi kondisi mental dan spiritual yang harus dipenuhi. 1. Kesadaran, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar dunia fisik. 2. Keberanian, bersedia melepaskan keyakinan lama yang membatasi. 3. Kepercayaan, memahami bahwa semesta tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang siap melangkah. Jika kamu memiliki ketiga hal ini, maka gerbang itu akan terbuka untukmu. Kamu akan mulai melihat keajaiban di tempat yang sebelumnya tampak biasa. Kamu akan merasakan perubahan yang tidak dapat dijelaskan dengan logika semata. Langkah pertama menuju kehidupan baru. Kamu tidak perlu memahami semua jawaban sekarang. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk mengambil langkah pertama. Apakah itu mengikuti intuisi, mengatakan ya pada kesempatan yang muncul, atau sekadar membuka diri terhadap kemungkinan baru? Semua itu adalah bagian dari perjalanan. Kamu tidak sendiri. Banyak yang telah melalui jalan ini sebelumnya dan menemukan kehidupan yang lebih kaya, lebih penuh makna, dan lebih selaras dengan siapa mereka sebenarnya. Dan sekarang, giliranmu. Apakah kamu siap? Lebih besar dari ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Tindakanmu hari ini akan menentukan masa depanmu selamanya. Bab 3. Menyambut perubahan setelah langkah pertama diambil. Ada perasaan yang sering datang, sebuah sensasi yang sulit untuk dijelaskan. Ini bukanlah kebahagiaan semata, bukan pula kepastian, namun ini adalah sesuatu yang lebih mendalam, perasaan peralihan. Dunia yang kamu kenal tidak akan pernah sama lagi setelah gerbang itu terbuka. Realitas yang dulu tampak begitu kokoh dan tetap, kini mulai bergeser. Bagaimana kamu menyambut perubahan ini akan menentukan bagaimana perjalananmu akan berlanjut. Perubahan yang dimulai dari dalam, perubahan terbesar yang akan kamu alami bukanlah perubahan di luar dirimu. Ini adalah perubahan dalam cara kamu melihat dirimu sendiri, dunia, dan bagaimana kamu berinteraksi dengan keduanya. Sebelum gerbang itu terbuka, kamu mungkin merasa terjebak dalam rutinitas atau keyakinan yang sudah mapan. Tetapi begitu pintu itu terbuka, kamu akan melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Kamu akan mulai menyadari bahwa banyak batasan yang kamu rasakan selama ini tidak lebih dari ilusi yang kamu buat sendiri. Perasaan takut, keraguan, dan ketidakpastian mungkin muncul, tetapi mereka hanyalah bagian dari proses transisi ini. Saat kamu menghadapinya, kamu akan menemukan bahwa keyakinan lama yang membatasi akan mulai terlepas. Secara perlahan, kamu akan merasakan kebebasan yang datang dengan melepaskan apa yang tidak lagi melayani perjalananmu. Melangkah dengan keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk melangkah meskipun rasa takut itu ada.
Setelah gerbang itu terbuka, banyak dari kita merasa terintimidasi oleh segala kemungkinan yang baru. Namun, inilah bagian yang menentukan. Apakah kamu akan mundur atau maju? Tindakan pertama yang kamu ambil setelah pintu itu terbuka seringkali adalah ujian pertama untuk keberanianmu. Dan meskipun jalan ini tidak akan selalu mudah, setiap langkah yang kamu ambil akan memperkuat keteguhan hati. Berbeda dengan sebelumnya, dunia yang kini kamu masuki tidak mengenal batasan atau ketakutan yang selama ini ada. Di sini, segala sesuatu mungkin terjadi, dan semakin kamu membuka diri untuk menerima itu, semakin besar kemungkinan yang terbentang di depanmu. Menyelaraskan dengan tujuan semesta setelah kamu mengambil langkah pertama, penting untuk tidak hanya bergerak tanpa arah. Semesta memiliki tujuan yang lebih besar untukmu, dan meskipun kamu mungkin belum tahu sepenuhnya kemana perjalanan ini akan membawamu, ada kekuatan yang lebih besar yang mengarah pada pencapaian tujuan itu. Salah satu kunci untuk menyelaraskan dengan semesta adalah berpegang pada intuisi. Semesta berkomunikasi melalui perasaan, pikiran, dan dorongan batin yang seringkali datang dengan cara yang halus. Saat kamu mulai menyadari sinyal-sinyal ini, kamu akan merasakan aliran yang lebih lancar menuju tujuanmu. Jangan tergesa-gesa mencari jawaban atau solusi instan. Ketahuilah bahwa perjalanan ini adalah tentang penemuan diri yang mendalam. Terkadang, tujuan semesta hanya akan terlihat jelas ketika kamu siap untuk melihatnya, atau ketika kamu telah melangkah lebih jauh dari tempat yang sebelumnya kamu kenal. Menghadapi rintangan dan tantangan, setiap perjalanan besar selalu diiringi dengan tantangan. Begitu gerbang terbuka dan kamu mulai melangkah ke dunia yang lebih luas, kamu akan menemukan hambatan-hambatan yang tampaknya menghalangi jalanmu. Rintangan ini bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menguatkanmu. Bagaimana kamu merespons rintangan-rintangan ini akan menjadi pembeda. Jangan biarkan rasa frustrasi atau ketakutan menantikan langkahmu. Setiap hambatan adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menemukan solusi yang lebih baik. Saat kamu menghadapi rintangan ini, ingatlah bahwa semesta tidak memberikan tantangan yang tidak dapat kamu atasi. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka, mungkin dengan cara yang berbeda dari yang kamu bayangkan sebelumnya. Mempercayai alur semesta di luar usaha dan kerja keras. Ada sebuah kualitas yang sangat penting dalam perjalanan ini, kepercayaan. Kepercayaan bahwa semesta, alam semesta, atau Tuhan, apapun yang kamu yakini, akan membimbingmu menuju tempat yang lebih baik. Kamu tidak perlu selalu mengerti semuanya, dan kamu tidak harus mengendalikannya. Kepercayaan adalah tentang berserah dan mengikuti alur. Ini adalah tentang melepaskan ketakutan akan masa depan dan menerima bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Jika kamu dapat mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan yang lebih tinggi, maka kamu akan merasakan ketenangan batin meskipun dunia di sekitarmu tampak berubah cepat. Dan dari ketenangan ini, akan lahir keberanian untuk melangkah lebih jauh. Kesimpulan, membuka diri pada keajaiban setelah langkah pertama, perjalananmu baru saja dimulai. Kamu tidak akan pernah kembali ke tempat yang sama setelah gerbang itu terbuka. Dunia baru ini penuh dengan keajaiban dan kemungkinan, dan kamu memiliki kekuatan untuk menentukannya. Perubahan mungkin datang dengan rasa takut, keraguan, dan ketidakpastian, tetapi itu adalah bagian dari pertumbuhan. Jangan takut untuk merangkul perubahan, karena melalui perubahan itulah kamu akan menemukan potensi sejati yang ada dalam dirimu. Apakah kamu siap untuk melangkah lebih jauh? Perjalananmu baru saja dimulai.